Terima kasih Pak Moderator, Pak Irfan. Selamat pagi. Pagi. Nah, ini kan saya melihat tadi soalnya banyak dari live. Buat live itu tidak ada siang, tidak ada malam, semua pasti pagi. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Sejak saya dihubungin Pak Freddy Pilor dari Itekat Academy meminta sebagai pembicara dengan topik hitam putih, maka saya bertanya-tanya, ini Pak Freddy mau bicara mengenai apa ini hitam putih? Tapi bukan Pak Freddy Pilor namanya, kalau bukan bombastis judul-judul yang beliau tawarkan. Buku-buku beliau juga seperti itu, ya, sangat atraktif, membuat masyarakat pembaca itu menjadi begitu muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Apa ini sebenarnya? Tapi itulah Pak Freddy Pilor. Namun next, saya tentu mencoba membuat materi yang saya sampaikan ini mengalir dari pikiran saya saja. Tidak saya kutip dari peraturan, tidak saya kutip dari buku-buku, tapi mengalir dari pikiran saya tuangkan di dalam paper ini. Hitam, ya, harus kita sepakati juga. Jadi hitam, saya coba-coba menurut saya adalah praktek perasuransian yang menyimpang. Kedua, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan atau etika bisnis, tidak governance, dan juga tidak sesuai dengan best practice, ya, yang berlaku di market baik nasional maupun internasional. Itulah yang saya coba garisi makna definisi daripada kata hitam. Baru putih tentu adalah kebalikannya. Putih adalah praktek perasuransian yang tidak menyimpang tentunya. Jadi jalan on track. Praktek yang sesuai dengan peraturan perundangan atau etika bisnis dan dia governance, dan sesuai dengan atau selaras dengan best practice yang berlaku di market atau di pasar perasuransian baik nasional maupun internasional. Next. Lalu praktek yang menyimpang itu yang bagaimana sebenarnya? Yang hitam itu bagaimana? Saya melihat yang menyimpang itu adalah apabila para stakeholders di industri perasuransian ini, ya, stakeholders itu mulai dari pelaku, ya, kita pelaku, reasuransi, asuransi, pialang, adjuster, agen, konsultan, termasuk tentunya adalah regulator dalam hal ini OJK. Ya, apabila para stakeholders ini dalam bekerja sudah tidak lagi menggunakan hati nurani. Ini saya bikin sengaja huruf kapital besar. Dalam membuat kebijakan, dalam membuat peraturan, dan dalam mengambil keputusan. Inilah ciri praktek yang menyimpang atau yang hitam itu. Hati nurani. Ya, tentu kalau orang yang memiliki hati nurani, kita sama-sama tahulah. Semua kita pasti tahu di sini. Tentu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Manakala kita membuat suatu kebijakan, pengambilan keputusan, sudah kita tahu ada yang salah, tapi kita lanjutkan kesalahan itu, maka kita sudah melakukan praktek perasuransian yang hitam. Baru apabila kepentingan kelompok atau pribadi lebih diutamakan dari kepentingan bersama semua stakeholders. Nah, dalam membuat kebijakan, peraturan maupun pengambilan keputusan, maka semua kepentingan stakeholders itu harus kita tempatkan secara bersama-sama. Manakala satu saja stakeholders itu kita abaikan, maka menurut saya kita sudah melakukan praktek yang hitam. Praktek yang sudah tidak sesuai lagi dengan hati nurani, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan, sudah tidak sesuai lagi dengan etika maupun best practice yang ada di pasar asuransi kita. Next. Nah, bagaimana praktek yang tidak menyimpang? Praktek yang tidak menyimpang tentu ya kebalikan dari
praktek yang hitam tersebut. Para stakeholder sudah bekerja dengan hati nurani dalam membuat kebijakan, membuat peraturan, dan dalam pengambilan keputusan. Apabila kepentingan bersama ditempatkan menjadi yang utama dan pertama daripada kepentingan kelompok maupun pribadi. Jadi kita masing-masing sangat mudah sekarang ini pun kalau ada handphone, kita searching aja definisi hati nurani itu bagaimana gitu. Menurut Google, dan saya kira itu benar, ya. Saya melihatnya ini serius. Jadi saya pun bincang-bincang mengapa sebenarnya terjadi berbagai konflik yang ada di industri perasuransian. Saya tentu bertanya kepada orang-orang yang saya anggap tepat untuk bertanya. Ya, mereka ternyata mengatakan juga sama dengan pendapat saya, Kepler, bahwa kita ini sudah tidak lagi memakai hati nurani di dalam bekerja. Siapa aja? Ya semua. Semua, ya pelaku, ya pengawas. Untungnya Pak Wayan udah nggak di sini kan? Tapi nggak apa-apa, walaupun ada Pak Wayan, saya juga akan kemukakan juga sebenarnya itu. Ya, oleh karena itu kita harus kembali kepada hati nurani. Nah, beberapa contoh praktek yang menyimpang. Sudah tadi dijelaskan, disampaikan oleh beberapa teman pembicara. Tertanggung memanfaatkan kontrak asuransi untuk memperoleh keuntungan, yaitu fraud claim. Tapi kita jangan bicara hanya fraud claimnya, kita harus kupas sebenarnya apa penyebab fraud claim. Oke lah, kalau masalah fraud claim nanti ada lawyer, ada nanti BMAI, ada lembaga yayasan konsumen. Tapi mari kita coba kaji supaya jangan terulang lagi fraud claim ini. Ya, apa sebabnya penyebab fraud claim? Ya, fraud claim itu tentu ada moral hazard. Tapi saya lebih menggarisbawahi fraud claim ini juga ikut dikontribusi oleh kita, pelaku. Kurang edukasi kepada masyarakat atau calon konsumen. Ya, agen mungkin juga lebih dipush untuk melakukan closing. Tenaga marketing juga dipush untuk mencapai target-target pemasaran. Edukasi menjadi diabaikan atau terabaikan. Ya, sudah bisa kita bayangkan kalau edukasi kepada masyarakat atau calon tertanggung kita kurang dan kita hanya closing oriented atau premium oriented, maka besar kemungkinan akan muncul moral hazard dari tertanggung. Timbullah fraud claim. Baru yang contoh yang lain menurut saya adalah apabila penanggung sengaja mengulur-ngulur waktu di dalam proses penanganan klaim. Ini juga praktek hitam kalau menurut saya. Saya setuju, ada memang mungkin beberapa teman penanggung mengulur dengan tujuan yang positif. Mungkin ingin menggali atau ada sesuatu mungkin masalah informasi yang perlu mungkin diinvestigasi, yang mungkin perlu diketahui ini benar atau tidak, membutuhkan waktu untuk memastikan. Dalam kapasitas ini saya setuju, tapi tentu ada batas-batasnya juga. Tapi manakala kalau kita sebagai pelaku sudah mengulur-ulur waktu yang tidak, katakanlah tidak terukur lagi jangka waktunya, ini adalah sudah merupakan suatu praktek yang tidak baik. Dan ini menjadi cermin. Ini sudah menjadi yang di mata tertanggung itu salah satu ya predikat kita ini, bahwa asuransi cepat menerima premi, nagih premi, tapi lama membayar klaim, bahkan sengaja mengulur-ngulur waktu. Ini sudah predikat. Ya, ini sudah predikat yang tidak baik. Oleh karena itu menurut saya ini perlu kita perbaikin secara bersama-sama untuk meningkatkan image daripada industri asuransi supaya kembali menjadi trusted company.
Baru program risk management yang sudah tidak memiliki makna lagi, makna yang esensial dalam proses risk assessment, baik di life maupun non-life, sudah lari. Bahkan mungkin saya ragu, jangan-jangan sudah kita abaikan nih risk management. Ya, di sektor non-life ini sudah menjadi serius dengan adanya tarif POJK, tarif premi untuk properti. Risk management sudah terabaikan secara tidak langsung karena sudah ada tarif kelas ini, kelas ini, kelas ini. Jadi tidak lagi dilihat apakah loss preventionnya baik, apakah alat-alat pemadamnya baik, apakah bangunannya, mesinnya masih baik dioperasikan atau tidak. Itu sudah menjadi otomatis, saya katakan otomatis, karena sudah ada given, yaitu tarif itu. Jadi risk management menjadi terabaikan. Di life juga seperti itu. Mungkin teman-teman life dalam menjual polis, apa itu asuransi jiwa maupun kesehatan atau apalagi unit link, mungkin juga sudah mengabaikan proses risk management. Sudah lagi tidak dilakukan pengenalan yang baik terhadap calon tertanggung. Sudah lagi mungkin tidak lagi perlu dianggap siapa calon tertanggung ini, bagaimana moral hazardnya, bagaimana masa lalunya, bagaimana sebenarnya kesehatan yang sebenarnya, keluarganya, track recordnya, pekerjaannya, dan syukur-syukur diselidiki sampai kepada rekodnya di lembaga keuangan. Oleh karena itu saya kira kalau teman-teman di asuransi jiwa banyak sudah melakukan mystery shopping namanya ya, mystery shopping sama predicted modeling ya. Jadi supaya kita lebih mengetahui lagi. Jadi melalui predicted modeling ini sama mystery shopping ini, kita bisa lebih dini mengetahui apakah calon tertanggung ini adalah calon tertanggung yang baik sebagai pegang polis, atau ada unsur-unsur ingin melakukan penipuan seperti itu. Pak, masih ada waktu ya? Sedikit? Sudah lagi. Ada saya sedikit saja sambungannya. Next. Baru adanya budaya yang sudah berkarat di mana departemen ini. Di kita di asuransi kerugian ini sudah ada budaya yang sudah berkarat. Seolah-olah kepentingan daripada bagian teknik sama bagian pemasaran itu berbeda. Seolah-olah mindset daripada departemen teknik sama pemasaran itu berbeda. Ini bahaya. Oleh karena itu harus kita cepatkan. Ya, mindset sama kepentingan departemen teknik sama pemasaran itu harus sama, yaitu untuk tujuan satu perusahaan. Kalau masih dibedakan, kan kepentingannya beda. Ini yang bahaya. Sehingga nanti bagian pemasaran cenderung menyodorkan slip-slip yang masih katakanlah yang masih banyak tulang-tulangnya itu, sementara teknik pinginnya yang daging-dagingnya saja. Nah, ini harus disamakan. Rasio keuangan. Coba kita amatin rasio keuangan di industri perasuransian. Banyak rasio keuangan yang utama seperti return of investmentnya, return of asetnya, return of equity-nya. Yang sebenarnya kalau kita lihat, lebih cepat, Pak. Sebentar, Pak. Ini serius. Kalau saya melihatnya, rasio keuangan ini sebenarnya kalau sebagai investor udah nggak layak. Tapi mengapa investor masih senang pemegang sahamnya untuk memiliki perusahaan asuransi itu? Ini kan hitam ini sebenarnya. Sebagai investor ada kan tentunya batasan rasionya. Tapi sebenarnya jelek kalau kita perhatikan. Tapi ternyata perusahaan ini hidup terus. Ada apa ini sebenarnya? Ya inilah praktek hitam. Baru adanya kecurigaan ada silo-silo
sudah di industri asuransi ini yang eksis. Ya, saya katakan silo-silo itu kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Sebenarnya baik itu di luar perusahaan perasuransian maupun yang ada bagian daripada perusahaan asuransian. Saya melihat ini juga yang menciptakan praktek-praktek hitam yang ada di industri perasuransian. Silo-silo ini sangat kuat di dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Ini bahaya. Baru prinsip GCG belum dijalankan secara optimal. Baru yang pialang, next, yang menurut saya juga hitam adalah kedudukan pialang disamakan dengan agen. Kedudukan pialang disamakan dengan pihak terkait lainnya dalam hal menerima komisi. Baru peran dan fungsi pialang yang masih belum dipahami dengan baik dan benar oleh para pelaku, bahkan mungkin oleh sebagian regulator. Ya, karena belum dipahami makanya keluarlah kebijakan yang keliru. Terdapat beberapa suratur yang belum welcome dengan peran dan fungsi pialang. Ini juga praktek hitam. Harusnya senang kalau ada bisnis dari pialang. Pialang tidak selalu dilibatkan dengan optimal dalam membuat kebijakan-kebijakan di industri perasuransian. Terakhir juga yang bagian pialang ini adanya kesan komersialisasi sertifikasi profesi. Ini juga praktek hitam. POJK memang mengatakan ada sertifikat untuk level direksi, direktur utama, sertifikat untuk satu level di bawahnya, komisaris, tenaga ahli. Ini kelihatannya dikomersialisasikan. Berapapun biaya ya kita harus bayar karena diamanatkan oleh undang-undang. Ini juga praktek hitam kalau menurut saya. Mudah-mudahan di sini tidak ada dari lembaga sertifikasi profesi. Pak penasihat lembaga sertifikasi. Iya. Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada prinsip asuransi yang berlaku dan dijalankan dengan prudent. Ini harus kita lakukan. Baru memahami dan menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Silo-silo tidak boleh eksis di industri. Tapi tugas siapa ini yang memberantas ini? Silo-silo ini. Kerjasama antar pelaku ini yang paling penting. Antara asosiasi dan juga dengan regulator perlu dibangun dan dikembangkan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan lagi ada pelaku menganggap lebih penting dari yang lainnya. Jangan lagi ada menganggap satu asosiasi perannya lebih strategis daripada asosiasi lain. Menempatkan semua pelaku sama kedudukannya dalam industri, semua harus sama-sama penting dan tidak boleh ada merasa lebih penting. Perlu penerapan manajemen spiritualitas dalam industri perasuransian. Manajemen spiritualitas kita tahu bahwa ini adalah evolusi dalam ilmu manajemen. Sekarang ini ahli-ahli manajemen sedang mendalami ya manajemen spiritualitas. Secara garis besar saya baca berdasarkan literatur, manajemen spiritualitas adalah pengambilan, membuat kebijakan dan keputusan yang terarah kepada sang ilahi katanya. Ini. Jadi kalau umpamanya tidak lagi sudah sesuai dengan kehendak ilahi, udah jangan teruskan itu kebijakan itu. Jadi artinya pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak sang ilahi katanya. Itulah manajemen spiritualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi saya hitam putih perasuransian. Karena saya sudah desak terus sama Pak Irfan ini. Rasa-rasanya baru 10 menit, tapi rupanya sudah 20 menit ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan di dalam proses diskusinya bisa kita lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Pak Kapler. Saya sudah singgung terus, tapi karena beliau ini saya sebut lagi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Kapler.